Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Ya, jumpa lagi ya. Kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama sekolah minggu kembali. Meskipun masih di rumah saja ya, tapi itu tidak pernah mengurangi rasa syukur, sukacita kita, semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah kita ya adik-adik. Ya, kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah datang untuk kami semua dan memberikan kami keselamatan. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan sebagai rasa syukur kami atas segala kebaikan dan cinta Tuhan untuk kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Yuk kita mau bangkit berdiri. Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk kita ke surga.
membawa jiwa biar semua manusia di planet bumi percaya Yesus, biar semua manusia di planet bumi percaya Yesus. Ya puji Tuhan, kita mau semua orang percaya Tuhan Yesus yang mendapatkan hidup yang kekal seperti yang kita peroleh dari Tuhan ya. Ya adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau suka mendengar firman Tuhan, suka belajar firman-Nya, suka hidup taat kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam Dia. Yuk baca kitab suci dan berdoa tiap hari agar kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, berjumpa lagi ya bersama dengan Kak Agung. Kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan telah melindungi kami, telah menolong kami, sehingga kami boleh dapat kembali lagi Tuhan bersama-sama untuk datang ke hadirat-Mu bersekolah minggu melalui online Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Gimana kabarnya adik-adik? Oh, baik ya. Baik, hari ini ketemu lagi dengan Kak Agung. Nah, Kak Agung sebelum akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mau bertanya, siapa di sini yang pernah pergi ke Jakarta? Yuk, angkat tangan. Oh, ada beberapa ya pergi ke Jakarta. Kira-kira tahu nggak jalan menuju ke Jakarta, tahu nggak? Oh, nggak tahu. Yang pegang Pak Super ya. Oh, kalau gitu Kak Agung tanya yang lebih dekat aja deh. Siapa yang pernah pergi ke Grand Mall? Oh, banyak banget ya. Yang angkat tangan, wah banyak itu. Tahu jalannya menuju Grand Mall? Oh, tahu semua ya. Kalau dari rumah menuju Grand Mall, ada yang rumahnya di Fajar Indah, bisa lewat Manahan. Kalau yang rumahnya di mana? Di Manahan langsung saja. Berarti ada banyak jalan menuju mana? Ke Grand Mall. Demikian juga ke Jakarta. Banyak sekali jalan menuju Jakarta. Kita bisa lewat manapun jalannya. Tetapi, tahu nggak? Kalau jalan ke surga lewat mana? Ayo siapa tahu? Oh, ya betul ya.
hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Yakin? Benar, yakin melalui Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita akan belajar Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, menuju ke rumahnya Tuhan Yesus sendiri ya. Bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Oke, kita akan mulai ya cerita kita, pelajaran kita kali ini. Sebelum itu kita akan membuka dulu dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Buka dulu Alkitabnya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Oh, udah ketemu? Siap, kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya, di situ dikatakan dengan tegas bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan." Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, datang ke surga, kalau tidak melalui siapa? Aku. Terus gimana dong caranya Kak Agung? Oke, caranya begini. Kita semua adalah orang yang berdosa. Setuju ya? Setuju. Di situ ada gambarnya orang itu penuh berdosa. Tuh ada gambarnya dosa berbohong, dosa memfitnah. Siapa di sini yang sering berbohong? Banyak ya. Dosa iri hati. Wah, banyak sekali ya. Dosa mencuri, dosa mencontoh dan lain sebagainya. Wah, tiap hari manusia selalu berbuat dosa. Selain dosa bawaan dari Adam dan Hawa, kita juga tiap hari pasti berbuat dosa. Kira-kira kalau kita berbuat dosa, layak nggak masuk ke surga? Tidak layak. Lah, kita lihat gambarnya. Dosa itu memisahkan antara manusia dengan Allah. Jadi manusia di sisi kiri itu, terpisah dengan Allah. Ada nerakanya ya. Gimana dong Kak Agung caranya untuk menuju ke surga itu? Lah, karena di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang itu sudah berdosa. Jadi hubungannya terpisah. Upah dosa apa? Upah dosa. Itu ada api-apinya itu ya. Upah dosa adalah neraka atau maut. Sesuai dengan di Alkitab dibuka Roma 6 ayat 23. Apa bacanya? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi dosa itu memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Waduh, bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal atau supaya kita masuk ke surga? Dengan apa? Dengan berbuat baik, bisa enggak? Dengan perbuatan baik. Wah Kak Agung, aku sering memberi makan orang yang minta-minta. Bisa masuk surga? Oh, tidak bisa. Dengan kesalehan kita. Kak Agung, aku sering datang ke sekolah minggu, rajin persembahan, pokoknya aku rajin datang ke gereja. Bisakah itu menyelamatkan? Ternyata tidak bisa. Garis itu masih terputus ya. Dengan pendidikan misalkan. Wah Kak Agung, aku sudah sekolah dengan baik, aku nurut sama orang tua, nurut sama guru, pasti aku bisa masuk surga. Bisa? Tidak bisa. Yang terakhir, dengan amal. Amal tadi ya, aku sudah memberikan uangku pada orang-orang yang miskin. Ya kan? Memberikan makan pada orang yang kelaparan. Kira-kira bisa enggak masuk surga? Tidak bisa. Apa yang menyebabkan kita bisa masuk surga? Nah, kita buka ya.
ini cuma di Alkitab ya. Kak Agung sumbernya dari Alkitab, bukan kata Kak Agung atau kata siapa, enggak, itu firman Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk surga? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Apa katanya di situ? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau usahanya berbuat baik, rajin ke gereja, itu usaha yang sia-sia. Karena apa? Sebab karena kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian yang cuma-cuma. Kasih karunia dari Allah, kamu diselamatkan. Kita semua karena pemberian Allah. Kita nggak bisa, kalau kita pengen suci, sesuci apa? Ada nggak orang di dunia ini yang suci? Nggak ada. Nabi? Enggak. Siapa? Yang suci cuma satu, yaitu Yesus sendiri ya. Yesus, Tuhan Yesus yang paling suci di dunia ya. Nah, keselamatan kita itu adalah kasih karunia dari Allah. Kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian dari Allah. Nih, kamu aku kasih keselamatan. Mau enggak? Mau? Oh, banyak yang mau ya di sini. Wah, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Melalui siapa? Ya, betul. Melalui perantaraan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mati untuk menebus kita, ya kan, menebus manusia dari dosa. Sehingga Tuhan Yesus menjadi jembatan menuju surga atau hidup kekal atau rumahnya Tuhan. Ya. Kita buka, sering buka Alkitab kalau ini ya. Kita buka lagi 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan manusia sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesuslah yang menjadi perantara kita. Dia sudah mati, ya kita sudah memperingati ya yang kemarin kematian Tuhan Yesus. Sudah mati, terus bangkit, naik ke surga, mempersiapkan apa? Tempat buat kita sebagai anak-anaknya. Jadi di dalam gambar itu Yesus menjadi perantara kita. Nah, kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Kalau sudah ada perantaranya, kan tadi ada jaraknya antara manusia dan Allah. Jaraknya yaitu apa? Dosa, ya kan? Dan neraka itu kan di bawahnya. Sekarang Yesus sudah mati menjadi jembatan bagi kita. Terus apa yang akan kita lakukan? Diam saja. Oh, terima kasih Tuhan sudah menjadi perantara saya. Gitu? Cukup satu hal saja. Apa? Ayo kita buka Yohanes 5 ayat 24. Kagung baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Syaratnya apa? Iya, betul. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Di sini sudah ada
Yang percaya? Wah, lumayan banyak ya. Ya angkat tangan yang percaya, angkat tangan pada Tuhan. Wah, kalau percaya dengan sungguh hati kepada Tuhan, yakin akan masuk surga. Yakin enggak? Yakin dong. Alkitab mengatakan di Yohanes 5 ayat 24 tadi, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal, yaitu hidup di surga. Karena dia sudah pindah. Nah, sekarang perpindahan itu kita melalui mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Yesus. Akhirnya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Gampang ya caranya ya. Caranya gampang sekali ternyata. Cuman percaya kepada Tuhan. Nah, di sini ada yang belum percaya? Nah, saatnya hari ini sesudah mendengarkan firman ini kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan. Nggak ada jalan lain kecuali melalui Tuhan Yesus. Kita buka satu ayat lagi ya, jangan bosan ya. Kita buka satu ayat terakhir, Yohanes 1 ayat 12. Nah, kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah karena kita percaya dalam namanya. Nah, adik-adik di sini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yakin sepenuhnya kita akan masuk surga, karena di Alkitab di sini dikatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, ia mempunyai hidup kekal. Amin. Ya. Adik-adik yang belum percaya, Kak Agung akan berdoa untuk adik-adik, dan adik-adik juga berdoa untuk adik-adik sendiri. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita, ya kan? Supaya kita juga dapat tempat di mana? Di surga. Nah, untuk ayat hafalan kali ini tetap di Yohanes 14 ayat 6 tadi. Kak Agung ulangi sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayat hafalan. Sudah? Siap? Kita ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya di sini, akunya itu Yesus ya. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Yesus. Banyak jalan menuju ke Jakarta, banyak jalan menuju ke mall, Grand Mall, banyak jalan menuju ke sekolah. Tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus yang mengantarkan kita ke surga. Oke, firman Tuhan cukup untuk hari ini. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur karena atas firman Tuhan kami boleh dapat mengerti bahwasanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga, untuk menuju ke kehidupan yang kekal. Tolong kami yang kami belum percaya kepada Tuhan, supaya kami boleh dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, supaya Tuhan berada dalam hati kami, menuntun kami setiap hari Tuhan, supaya kami boleh dapat menerima hidup yang kekal, supaya kami boleh dapat masuk ke surga di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Dan juga berkati saudara-saudara kami, adik-adik kami yang lain yang belum menerima Tuhan, supaya mereka boleh dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka boleh dapat juga diselamatkan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.